أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwati din azakumullah, hadirin rahimakumullah. Melanjutkan kembali tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Pada malam ini adalah bab yang ke-6, ma yahrumu ala aqaribil mayyit, apa yang diharamkan atas keluarga mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuran kana wa la yazalu ba'du an-nas yartakibunaha idza mata lahum mayyit fayajibu ma'rifatuha lijtinabiha. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan beberapa hal yang berkaitan dengan kematian ini. Akan tetapi berapa banyak manusia atau sebagian manusia yang tetap melakukan yang diharamkan ini. Maka wajiblah bagi kita untuk mengetahui apa sajakah yang diharamkan, dengan tiada lain tujuannya untuk menjauhinya. Yang pertama, an-niyahah. An-niyahah yakni meratapi kematian. Yang berkaitan dengan an-niyahah, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangannya. Yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara pada umatku, yang 4 perkara ini termasuk urusan jahiliyah, yang senantiasa mereka melakukan 4 perkara itu. Mereka tidak bisa meninggalkan yang 4 perkara itu. Masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal ini perkara jahiliyah, bukan dalam Islam. Padahal ini kebiasaan jahiliyah, bukan kebiasaan Islam. Padahal ini perkara yang terlaknat. Akan tetapi berapa banyak kaum muslimin yang masih melakukannya. 4 perkara itu kata Rasulullah. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membanggakan keturunan. Al-fakhr, bangga dengan keturunan. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, mencela keturunan. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum, meminta dengan perantaraan bintang. Dan yang keempat, an-niyahah 'alal mayyit, yakni meratapi kematian. Hadirin rahimahullah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi. Hadis ini sahih. Jadi ini masih melekat di hati kaum muslimin perkara demikian. 4 perkara ini tepat ucapan Rasulullah, tidak bisa ditinggalkan. Mereka tidak bisa meninggalkan perkara ini. Padahal perkara ini perkara jahiliyah yang wajib dijauhi. Pertama, al-fakhru fil ahsab, bangga dengan keturunan. Seolah keturunan dia paling mulia, orang lain berarti tidak mulia.
Saya turunan Ningrat, yang lain turunan apa? Nah, Masya Allah kan? Saya turunan apa, yang lain turunan apa. Jadi bangga dengan keturunan. Saya keturunan orang-orang kaya, walaupun sudah bangkrut. Ada kayak gitu. Karena bapak saya, kakek-kakek saya orang kaya semua. Masih bangga saja. Masih membanggakan keturunan. Ini masih melekat di umat Islam. Yang ini disampaikan Rasulullah. Kalau sudah bangga kepada keturunan, otomatis at-ta'nu fil ansab, mencela keturunan orang lain, menjelekkan keturunan orang lain, merendahkan keturunan orang lain. Kalau saya keturunan terhormat, berarti Anda tidak terhormat. Ya berarti begitu kan? Nah itu. Kalau saya mulia, berarti Anda tidak mulia. Nah Islam mengikis habis ini semua. Rasulullah SAW datang itu bukan untuk itu. Rasulullah SAW datang untuk menjelaskan perkara yang kedua-duanya itu adalah perkara jahiliyah yang wajib kalian jauhi. Walaupun labelnya maaf dia orang alim, walaupun labelnya dia orang terhormat, tetap kalau masih membanggakan keturunan jahiliyah dia sudah. Islam datang tidak karena ras, tidak karena keturunan, tidak karena warna kulit, tidak karena warna apa rambut. Nah, rambutnya dimerah-merahin barangkali grup apa, nah, ya kan? Jadi sekali lagi Islam datang bukan untuk itu, untuk mensamaratakan kedudukan mereka di hadapan Allah sama. An-nasu sawasiyah, itu ucapan Rasulullah. Manusia itu sama saja. Manusia itu sama saja. La fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kemuliaan dan keutamaan antara orang Arab atau bukan orang Arab. Sama saja dalam pandangan Allah. Awas guys, ngomong Arab ya. Iya. Tidak ada perbedaan. Jangan ngaku orang Arab dia mulia. Sampai-sampai ngaji bega belakak-belakuk, ngaji beli bisa. Nah, ada yang kayak gitu. Suruh bacaan sholat keder. Suruh mimpin doa. Karena apalnya doa masuk WC, mimpin doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ya jamaahnya amin saja sudah kan. Ya jamaahnya pada beli rumah nih ya. Nah, naudzubillah. Ini naudzubillah. Jadi kesimpulannya tidak boleh bangga-banggakan keturunan. Kalau sudah bangga-banggakan keturunan, berarti nanti merendahkan keturunan orang lain. Kalau kita bangga kita keturunan apa, berarti di bawah kita ini siapa? Makanya lihat bagaimana kedudukan Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, subhanallah, mulia di sisi Allah kan? Budak itu diperjualbelikan, gak ada harganya. Perlu dipukuli, namanya budak, lebih parah dari orang biasa. Tapi dia mulia di sisi Allah karena ketakwaan, subhanallah. Inilah Bilal, salah satu contoh. Berkulit hitam. Abu Lahab berkulit putih. Allah. Terhormat. Pembesar kafir Quraisy terhormat. Pembesar non muslim ya. Iya salah. Pembesar non muslim. Iya, mau ke kafir Quraisy dia salah. Iya, pembesar non muslim. Masya Allah kan? Abu Lahab pembesar non muslim. Antum tahu ya, non muslim ngerti ya? Iya, kafir mah keduran. Non muslim ya. Embu jadi siapa kan Ustaz Muhammad mahapena kayak kan beruan bae sing endi ce berita anak ya. Embu beli weru mana suara bae lah wis. Iya. Jadi kesimpulannya Abu Lahab ini dia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia pembesar. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kesimpulannya yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Saya kadang-kadang suka bingung ya kalau ada orang ngomong, ini orang pernah ngomong di hadapan saya waktu saya ada kajian di Masjid Al-Hijrah. Tahu Al-Hijrah enggak? Hah? Tahu enggak Masjid Al-Hijrah? Aneh ya. Ya, Masjid di Trisi Al-Hijrah. Besok malam ada kajian di situ. Sampai ada pertanyaan, Ustadz, apa betul salah satu keturunan dalam Islam masuk surga? Hah? Masuk surga? Akhirnya saya nanya, yang nanya pertanyaan ini tolong acungin tangan.
Akhirnya ada orang pakai jubah. Oh, Anda yang nanya ini, betul Ustaz? Anda ini keturunan siapa? Saya enggak keturunan siapa-siapa Ustaz. Oh gitu tak. Enggak, barangkali Anda keturunan siapa? Saya katakan. Enggak, ada sebagian keyakinan di masyarakat kalau ada keturunan tertentu dia dijamin masuk surga. Oh gitu. Walaupun enggak jelas ibadahnya. Sudah enggak jelas ibadahnya apa-apa, kalau dia keturunan itu berarti dia masuk surga. Oh enak ya. Coba bisa beli daftar bukan apa? Naudzubillah. Saya kadang-kadang suka bertanya, bahkan ada ikhwan saya dulu nanya sampai akhirnya nanya sampai dibentak sama ikhwan saya. Anda ngomong keturunan dia mau masuk surga, keturunan dia orang mulia. Kalau keturunan dia keturunan mulia, keturunan siapa maksudnya? Keturunan Nabi. Ente keturunan siapa? Kalau dia keturunan Nabi, ente keturunan siapa? Semua orang keturunan Nabi. Nabi Allah Adam kan? Hah? Lah kalau ada orang ngaku bahwa dia keturunan Nabi, Nabi siapa? Nabi Su'eb, ya, apa Nabi Ayub, ya, apa Nabi siapa? Kalau dia nggak keturunan, yang lainnya keturunan siapa? Semua keturunan Nabi kan? Semua keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, wa Adamu min turab. Nah itu, jadi tidak boleh bangga-banggakan keturunan. Apa manfaatnya bangga-banggakan keturunan? Pada ujungnya ini yang dicari, ya kan? Iya, lihat aja. Wah, sudah banyak Pak. Saya ngobrol sama orang tertentu, enak Ustaz, masuk ke rumah dia, waduh dijajarin di situ akhwat, mau mana yang pengen. Lu. Dosa Pak mengkonon mah. Ya ampun gaji Ustaz lah, cuma satu likun mah wong-wong la ilaha illallah. Oleh karena itu sekali lagi, tetap tidak boleh membanggakan keturunan. Siapapun di hadapan Allah sama, tidak ada perbedaan. Tidak dia ngaku bahwa dia keturunan Nabi ataupun bukan. Tidak ada ngaku keturunan ningrat ataupun bukan. Kalau di pandangan Allah sama semua. Yang paling bertakwa itulah yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Baca surah Al-Hujurat. Tidak ada yang paling mulia di hadapan Allah. Siapapun dia. Kalaulah dia mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi, lihat bagaimana ibadahnya. Lihat bagaimana salatnya. Lihat bagaimana puasanya. Lihat bagaimana qiyamul lailah. Lihat bagaimana kaum wanitanya. Wal iyadu billah, kadang-kadang kaum wanita auratnya belaratan mandindora. Rambutnya acak-acakan, maaf separuh badannya kelihatan. Masa dijamin masuk surga? La ilaha illallah, enak teman ya. Naudzubillah. Kadang-kadang ini yang parah hadirin. Bangga-banggakan keturunan, syariat Islam nggak dipraktekkan. Kalau membanggakan keturunan dia terdepan, sholat jamaah terdepan, itu hebat namanya. Dia puasa Senin Kemisnya top, itu wahid namanya. Loh ini jangankan Senin Kemis, Ramadan aja minum Ustaz. Ramadan aja di warung. La ilaha illallah. Gimana mau ngaku paling utama di sisi Allah? Jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh membanggakan. Kalaupun ada kemuliaan, tetap semua yang paling mulia di hadapan Allah hanya ketakwaan. Dan Allah yang paling tahu siapa di antara hambanya yang bertakwa. Bisa boleh jadi yang kita anggap dia adalah mulia, dan bisa boleh jadi yang kita anggap mulia itu dia adalah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa boleh jadi kan? Kita anggap dia ini mulia, tapi bisa boleh jadi dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba melihat bagaimana pandangan seorang sahabatnya, dipanggillah sahabatnya, "Ta'al, mari." Ada apa ya Rasulullah? Duduk di sini. Coba Anda perhatikan, itu orang lagi berjalan. Bagaimana menurut Anda? Ya Rasulullah, Anda orang kaya ya Rasulullah. Anda pakaiannya hebat. Anda dia penampil, Masya Allah top semua ya Rasulullah. Waduh, sudah. Ini mah dia orang-orang termulia ya Rasulullah. Oh. Terus kalau dia menginginkan bantuan, semua orang bantu dia. Kalau dia menginginkan seorang wanita daftar sama dia semua. Oh begitu, iya, sudah berhenti. Berlalulah orang yang pertama, orang yang kedua berjalan. Bagaimana komentar Anda orang kedua? Ya Rasulullah, hadza min fuqara'il muslimin. Wong melarat kan ki Rasulullah. Ngerti ya? Ya wong melarat maya kangelan boro-boro garepan. Ku dalam penampilannya, pakaiannya.
fuqara'ul muslimin. Terus bagaimana komentar Anda? Kalau dia minta bantuan, tidak ada orang yang bantu dia. Kalau dia menginginkan seorang wanita untuk dia nikahi, tidak ada seorang wanita pun daftar kepada dia. Rasulullah SAW berkata pada sahabatnya, Anda tahu? Hada khairun min mil'il ard. Orang yang kedua ini lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Hah? Masya Allah. Orang yang kedua yang Anda komentar tadi lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Bisa dipaham? Tidak boleh kita melihat dari penampilan. Penampilan yang pertama sungguh meyakinkan, tapi penampilan yang kedua tidak meyakinkan. Akan tetapi Rasulullah SAW mengetahui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua ini adalah orang yang lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Hanya Allah yang tahu kan? Kamu lihat orang hanya Allah, tidak ada yang bisa tahu. Bisa boleh jadi kita tahu, waduh penampilannya, kendaraannya mewah, segalanya ya kan? Wah ini mah top ini. Tapi utangnya pirang-pirang. Loh, aku utangnya. Hadirin rahimahullah. Suatu hari ada seorang ibu. Seorang ibu ini dia membawa bayinya. Hadis itu sahih menceritakan itu. Ketika dia membawa bayinya, maka dengan tiba-tiba ibu ini melihat ada seorang penunggang kuda. Subhanallah, dengan kendaraan yang sungguh mahal sekali. Harga kuda, wah zaman Rasulullah, masya Allah, antum tahu sampai min humrin na'am itu sampai lebih dari harga Camry ya, harga kuda mah wah top sudah kan? Iya, bisa ratusan juta ya Camry jaga batu kita kah? Ya, hadirin rahimahullah. Apa yang terjadi? Ini ibu ini melihat penampilan begini, subhanallah. Itu sampai dia mendoakan bayinya. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan ibni mithlo, jadikan anakku yang lagi nyusu ini seperti dia. Ya wajar kan, biasa. Jangankan ibu, bapak gak pada apa. Oh hebat temen ya, mudah-mudahan anak kita kayak kun. Nah, bisa dipaham? Akhirnya apa? Itu anak lagi nyusu sampai melepasin air susu ibunya. Allahumma la taj'alni minhu. Ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Ibunya, loh kok anak saya bisa ngomong? Ibunya minta kepada Allah memohon supaya seperti dia. Anaknya malah berdoa sebaliknya. Kemudian ibu ini melanjutkan perjalanannya. Menyaksikan ada kerumunan orang. Lagi banyaknya orang sampai ibu ini lihat, ada apa ini, keributan apa? Ada seorang jariah, seorang budak wanita lagi dipukuli. Budak wanita itu sudah hampir-hampir saja dengan banyaknya siksaan ini sampai mendekati sakaratul maut, tapi ada yang nahannya. Budak wanita ini dikatakan pada orang yang memukulinya, Anda pezina, Anda pencuri, Anda pezina, Anda pencuri. Akhirnya ibu itu berdoa, Allahumma ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti dia ya Allah. Jangan kau jadikan bayiku ini yang lagi nyusu seperti dia ya Allah. Karena dia pencuri, dia ini pezina. Subhanallah, anaknya yang lagi dibawa sama ibunya berdoa, Allahumma ij'al misluh, ya Allah jadikan aku seperti wanita itu. Ibunya ini bingung. Loh ini saya tadi doa kok balik lagi doanya. Akhirnya bayinya ini ditanya, wahai anakku, kenapa waktu pertama saya berjalan menyaksikan penunggang kuda yang sungguh hebat, aku memohon pada Allah mudah-mudahan engkau seperti dia, tapi ternyata engkau tidak menginginkan. Kenapa wahai anakku? Wahai ibu, tahu nggak ibu? Itu orang pertama yang ibu saksikan, dia pencuri negara. Dia uang yang dia dapatnya dari merampas orang lain. Bukan uang dirinya sendiri. Kendaraan yang dipakainya pun juga bukan punya dirinya. Makanya saya berdoa pada Allah mudah-mudahan saya jangan seperti dia. Orang yang kedua yang saya maksudkan, dia bukan wanita yang nakal. Dia wanita baik-baik yang dituduh berzina dan mencuri. Akhirnya baru terdiam ibu itu. Subhanallah. Oleh karena itu, inilah penampilan hadirin rahimahullah. Ini yang disebutkan Rasulullah, 3 orang bayi yang sanggup berbicara. Ini baru 1. Nanti yang 2-nya PR. Iya, ya kok datang kemana kok ini yang pengajian PR apa jik ini keloronek ya. Ya durung kok tekas titik kakak kono diandalkan KB ilmu yang berkeder. Jadi Ustadz Brik pernah cerita, Ustadz Mo bakal ceramah aja KB titik bae. Ya, udah titik bae, bakal KB kono ilmu entok inakan KB mah ya. Nah, iya di titik bae. Kok masih nama nih tenang.
Tapi tenang, Pak Ustaz Muhammad beli Ustaz break. Ustaz break mah teka mengumang gawa ayam putih. Ustaz Muhammad aja gawa ayam putih aja, wes ya. Sak ayam umek kebek. Hadirin rahimakumullah, ini termasuk orang yang berlebihan kepada orang lain. Kesimpulannya dalam pandangan Allah sama saja. Tidak ada yang mulia terkecuali karena ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan Rasulullah yang ketiga al-istisqa bin nujum, meminta hujan karena perantaraan bintang-bintang. Berapa banyak kaum muslimin yang meyakini dan percaya dengan bintang. Bintang ini dengan bintang ini keluar apa tujuannya bintang ini, macam-macam kan. Nah ini sampai pun akad nikah mau terjadi, waduh Anda lahirnya bulan ini, sementara Anda, wah berantakan rumah tangga Anda. Loh kenapa Pak? Ini berarti bintang Anda kan bintangnya ini. Wah na'udzubillah. Ini masih ada keyakinan kaum muslimin yang percaya dengan begitu. Apatah lagi yang lebih parah, mereka memohon hujan karena perantaraan bintang. Tidak boleh, semua harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan besar di masa Rasulullah, selepas salat subuh Rasulullah di Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada para sahabatnya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang kalian tahu yang Rabb kalian sampaikan kepada kalian? Semua sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tadi malam hujan besar. Kata Rasulullah, tadi malam hujan besar sekali. Kalian tahu? Siapa yang meyakini hujan itu karena sebab ini dan itu, bukan karena Allah yang menurunkan hujan, berarti dia sudah mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Awas ki. Masih anak kaum muslimin sing yakin mungkin bakat tempe konge durung diadusi memasak udan-udana. Ya. Masih anak beli mohon kok. Iya, bakat durung Imlek mah delengan bengkok tas Imlek kok breg-bregan. Ana mah nih bakal bulannya Februari apa September, Oktober, November. Tahu dan berberan. La ilaha illallah. Ini masih ada keyakinan begini. Allahu yanzilul ghaiz. Allah yang menurunkan hujan, jangan karena perantaran ini itu sudah. Antum saksikan, sebelum Imlek juga udah hujan kan? Sebelum Imlek ada hujan, Imlek jatuhnya Februari. Musa apa sih merayakan Imlek sing mau nilakat ternyata anakku ya. Ya mau melangkah Imlekku. Iya tuh mesti akhir resmi be kalender abangku ya. Ya pengen melangkah ya Imlek ya anak Imlek tapi beli abang-abangan kak. Iya, cuma kadang-kadang mangel ya. Wong kita nih sing sokat kadang karena sholat kader iya. Nah, iya. Sokatan nulung-nulungi mengkon-mengkono. Nah, entek-entekaken bae garap Imlek Allah sagama kan dewek ya boleh. Iya, garap Imlek belum sagama kan dewek juga kami kita. Iya kan magarapan Imlek apa penting apa jaring kana be pengen. Ya jangan dihalangi, biarkan saja, jangan diinikan lah. Nah, ini kita punya agama sendiri sudah. Iya yang penting non muslimah nih ente mangger bae mono-mono ko ya. Iya. Nah, itu yang ketiga, yang keempat an-niyahah 'alal mayyit, meratapi kematian. Ini tidak boleh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ithnatan fin nasi huma bihim kufur. Ada dua perkara yang ada dalam diri manusia yang akan mendatangkan kekafiran. Dua perkara ini bisa mereka kafir disebabkan yakni an-niyahah 'alal mayyit, meratapi kematian. Ketika putra Rasulullah Ibrahim meninggal dunia, maka ketika itu ada salah seorang sahabatnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak kesayangan Rasulullah ya. Tadinya Usamah bin Muhammad, akhirnya dirubah Usamah bin Zaid karena bapaknya namanya Zaid. Usamah bin Zaid ini sampai berteriak histeris, dia nangis berlebihan. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, "Laisa hada minni ya Usamah." Bukan itu Ibrahim anak saya. Masya Allah, Rasulullah yang punya anak aja nggak nangis berlebihan, ini Usamah nangisnya. Nah, bisa dipaham maksudnya. Bukan itu ya Usamah. Laisa lisaihin haq. Bukan dengan berteriak-teriak itu barang kebenaran, bukan. Akan tetapi tetap saya juga meneteskan air mata. Al-qalbu yahzan wal 'ainu tadma. Hati ini bersedih wahai Usama. Saya juga sedih meninggalnya anak saya Ibrahim. Wal 'ainu tadma. Mata mengucurkan air mata. Wala yughdab ar-rabb, dan jangan sampai menimbulkan kemarahan Allah.
Artinya dengan niyaha, meratap berlebih-lebihan, nangis terus-menerus, ini akan mendatangkan niyaha. Dan ini tidak mustahil akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kalau meninggal sudah ikhlaskan karena Allah yang lebih tahu semua. Jangan berlebih-lebihan, sehari masih nangis, 2 hari nangis, 3 hari nangis, sampai sengaja nyuruh orang suruh nangis 1 minggu. Ada Pak. Di agama non muslim ya, non muslimah ya. Iya, sampai sengaja seminggu suruh nangis. Yang nangis orang kita di sana dibayar. Masya Allah ya. Saya dapat bocoran tuh. Orang kita ngumpul di sini, kemudian dibayar suruh nangis seminggu. Ayo nangis, be. Masya Allah. Ini tidak boleh dalam Islam. Bersedih boleh, tidak boleh berlebihan. Jangan berlebih-lebihan. Maaf, ketika suatu hari musibah itu datang, baik anak, suami, istri, bersedih, nggak apa-apa, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sedih terus. Sedih ada batasnya kan? Kalau sedih sampai nggak makan, waduh, ya bisa-bisa ya nyusul. Ya boleh? Ini kadang-kadang ada kan, sudah bersedih berlebih-lebihan, makan nggak mau. Ya akhirnya kan loyo, masuk rumah sakit, naudzubillah. Ya sudah meninggal, ya sudah doakan, betul kan? Makanya ada doa dari Rasulullah ketika meninggal dunia, doakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku ini. Mohon kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Gantikan yang lebih baik darinya ya Allah. Tuh. Paham ya? Gantikan yang lebih baik darinya. Ngerti begini? Aja menang baik. Ya bakal beli ngerti tak jelasakan, bakal ngerti kita lanjut. Nah, jadi kalau sudah meninggal doa saja, jangan berlebih-lebihan, minta kepada Allah mudah-mudahan ada gantinya, ya kan? Anak meninggal mudah-mudahan ada anak lagi, tenang bawis, kok anak mana ya? Ya anak membuning kene buning kana ya. Nah, jadi kesimpulannya hanya doa. Dengan doa insya Allah pasti Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Bagaimana Ummu Sulaim ketika sabarnya mantap dan kuat. Subhanallah, anak yang dicintai cuma satu-satunya, tapi dengan kekuatan dia bersabar, tidak bersedih. Sulit hadirin, kayak nggak bisa wanita sekarang niru Ummu Sulaim, walaupun namanya Ummu Sulaim enggak. Tempel-tempelnya kan Ummu Sulaim yang kakak akte angger bae. Wis mati mah bakal nangis gerung-gerung. Nah, Masya Allah, Ummu Sulaim zaman Rasulullah bersedih, tapi dia tidak menandakan kesedihan di mata suami. Suami datang dari berjihad, gimana anak kita? Biasa anak kita, tenang, Masya Allah, tenang ya. Ngomong bangkit sedikit anak kita sing mati sing mawis dikubur, diteka-teka. Nah, Masya Allah, enggak ada bahasa begitu. Dia ngomongnya apa? Dia sudah tenang keadaan. Subhanallah, itu suaminya datang, dia dandan kayak pengantin baru. Kira-kira bakal dandan mengkononku uang lanang betah beli kuno. Ya masa balik maninya wis tekan jero mau wis. Ya, mantap kan? Subhanallah, sampai selesai hajat-hajatnya dipenuhi, sampai Rasulullah mendoakan dia. Subhanallah, itulah hadirin figur Ummu Sulaim. Jadi tatkala ada musibah, sudah serahkan pada Allah yang terbaik bagi Allah. Kalau Allah tentukan musibah, qadar Allah, sudah, ini takdir Allah, sudah. Udah jangan dihubung-hubungkan, ini gara-gara ini, gara-gara ini, jangan hadirin. Nah, ini yang berkaitan dengan kematian. Jadi tatkala kematian itu datang, bersabar, kemudian serahkan semua pada Allah. Tidak boleh mengadakan niyaha, meratap berlebihan. Bahkan dilanjutkan di sini termasuk yang diharamkan adalah diantaranya halqus sya'r. Awas ini. Ada yang berlebih-lebihan dalam menghadapi niyaha. Dalam menghadapi niyaha ini diantara mereka sampai dharbul khudud, syaqal juyub, merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipinya, sampai pun dia menggunduli rambutnya. Naudzubillah tuh. Jadi masanya sedih terus. Enggak boleh hadirin. Rasulullah sampai menyatakan, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah."
Bukan umat kami orang yang menampar-nampar pipinya. Bukan umat kami orang yang merobek-robek pakaian. Bukan umat kami orang yang berteriak-teriak ketika kematian. Sudah nangis biasa saja sudah. Jangan berlebih-lebihan. Da'wal jahiliyah, teriakan jahiliyah jangan sampai terjadi. Nah, ini termasuk perkara yang diharamkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu jaga hadirin rahimahullah, termasuk yang terakhir di sini di antaranya perkara yang tidak boleh adalah mengumumkan kabar kematian berlebih-lebihan. Ini enggak boleh. An-na'yu 'anil mayyit. Mengumumkan kabar kematian berlebih-lebihan enggak boleh. Kalau mengumumkan kabar kematian dengan tujuan supaya orang takziah, ikut salat janazah memperbanyak boleh. Tapi seolah hari itu hari kesedihan ini enggak boleh. Awas ini kadang-kadang kabar kematian berapa masjid diumumkan semua. Waduh, kayaknya temen sih ya. Ya biasa-biasa saja orang meninggal dunia, ya kan? Tidak perlu di SMS si fulan bin fulan meninggal di sholati jam sekian. Udah gitu aja. Jangan bikin seolah-olah hari itu hari kesedihan, jangan, nggak boleh. Nah, ini perkara yang artinya kalau memberitahu kematian dengan tujuan supaya orang lain datang bertakziah, supaya orang lain mendoakan dan supaya orang lain ikut sholat jenazah, memperbanyak sholat jenazah, boleh, silakan. Bisa dipaham? Nah, ini yang berkaitan dengan na'yu al-jaiz. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah memberitakan tentang kematian Raja Najasyi, yang Raja Najasyi ini akhirnya disalatkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Raja Najasyi ini dia adalah raja di negeri Habsyah. Negeri Habsyah, ketika itu beberapa pasukan Rasulullah, sahabat Rasulullah datang ke sana, ternyata datang ke sana mereka dilindungi oleh rajanya. Walaupun datang pihak ketiga membocorkan berita, menfitnah, ternyata sama Raja Najasyi fitnah itu dibiarkan. Tetap semua sahabat Rasulullah dilindungi. Mereka dikasih makan makanan yang nikmat. Subhanallah. Rasulullah bersyukur atas raja ini, padahal raja ini menyembunyikan keislamannya. Dia sembunyikan keislamannya. Subhanallah. Ketika dia meninggal, tidak ada yang mensolati jenazah dia. Makanya begitu berita itu sampai pada Rasulullah mengumumkan sahabat di masjid, sudah dikuburkan jenazah ini. Jenazah sudah dikuburkan. Rasulullah mengumumkan di masjid untuk mengadakan salat gaib buat Raja Najasyi. Dan dari sini ada beberapa faedah. Yang pertama, salat gaib itu boleh kalau orang yang meninggalnya belum disolati. Jadi orang yang meninggalnya belum disolati, lakukan salat gaib. Bisa dimaham? Jangan sudah disolati, semua masjid diumumkan lagi salat gaib. La ilaha illallah. Dalil mana yang dipakai? Kalau pengen laksanakan salat jenazah lagi, datangi kuburannya. Ambil contoh, teman antum ya. Ya, teman antum meninggal dunia, antum belum sempat nyolati jenazah, datang kuburannya. Itu lebih sahih. Datangi kuburannya, solati di atas kuburannya. Bisa dipaham? Jadi bukan dengan mengadakan salat gaib. Kalau salat gaib itu orangnya belum disolati. Ambil contoh barangkali sekarang fenomena terjadi ada di antara ikhwan kita atau akhwat barangkali yang dia meninggal di negeri kafir. Tidak mustahil kan? Yang enggak jelas mungkin akhirnya dia juga dikebumikan di sana. Nah, boleh kita mengumumkan, kita salatkan bagi jenazah yang meninggal tadi untuk salat gaib, boleh. Kenapa? Karena di sana tidak mungkin disalati. Nah, ini jadi kalau salat gaib dengan alasan mereka sudah disalati, ini salat gaib yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Dalil salat gaib itu ada bagi Raja Najasyi. Kenapa? Karena Raja Najasyi itu belum disalati, akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabat untuk salat gaibkan jenazah Raja Najasyi. Bisa dipaham? Nah, ini dari sini jelas sekali bagi kita, kalau sampai terjadi ini boleh. Adapun kalau sudah kita pengen datangi kuburannya, kita sholat di kuburannya, dan ini paling sahih. Dan ini sunnah yang banyak dilupakan dan ditinggalkan umat. Saya mau nanya, ada enggak orang sholat di kuburan? Ayo. Ana beli. Antum datang telat ke masjid sudah bubar. Ya, ngikut ke kuburan. Sampai kuburan antum belum sholat jenazah kan? Nah, sampai kuburan udah pada bubar lagi. Kemudian antum ngikut bubar. Sholat jenazah belum tadi? Datangi kuburannya tadi, yang lain bubar, antum jangan bubar. Yang belum sholat di kuburannya. Itu paling sahih.
Bisa dipaham? Ini sunnah yang dilupakan dan banyak ditinggalkan umat. Jadi kalau kita belum merasa mensolati baik di masjid karena ketinggalan, atau mungkin beritanya sudah lama si fulan meninggal, dia meninggal ya langsung datang kuburannya, langsung sholatkan di kuburannya. Makna di atas kuburannya bukan berarti kita berdiri di atas makam, ngerti ya? Ngerti nggak? Artinya contoh ini makam, ini ngadap kiblat, ya kita berdirinya di sini. Ya ambil aja celah yang kosongnya, menghadap kiblat sholatnya. Oh jangan ngadap. Nah, jadi ngadap kiblat, tetap ngadap kiblat. Jadi sini kuburannya, sholatnya di sini. Jadi ngadap kiblat. Nah ini sunnah Rasulullah SAW yang banyak ditinggalkan. Jadi oleh karena itu usahakan hadirin, syiarkan sunnah ini. Kalau kita belum bisa mensolati di masjid karena ketinggalan atau mungkin berita sudah lama, maka kita datang ke kuburan kemudian kita mensolatinya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Satu dalil tentang ini sahih. Yang kedua, Rasulullah SAW suatu hari pernah menanyakan tentang taqummu fil masjid, seorang wanita yang biasa rajin di masjid. Wanita ini penyapu masjid Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini wanita ini penyapu masjid, setiap hari bertemu Rasulullah. Suatu hari Rasulullah nggak ketemu dia. Sampai berapa kali nggak ketemu, berapa kali. Akhirnya Rasulullah nanya, "Aina fulana? Mana wanita itu?" Wanita yang mana ya Rasulullah? Wanita yang mana lagi? Itu wanita yang biasa membersihkan masjid. Ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal, kalian tidak beritahu saya. Kenapa? Ka'annahum taqalluna, seolah-olah kalian menganggap remeh. Ya tukang sapu. Nah, ya boleh? Wis aku contohin zaman Nabi ga. Ya, zaman sekian. Tukang sapu. Nah, padahal Rasulullah menyatakan, antum tahu tidak pahala dia di masjid ini. Akhirnya dalam satu riwayat sahabat itu, ya Rasulullah maaf kami tidak memberitahu anda karena meninggalnya malam, maka kami langsung kuburkan di waktu malam. Maaf kami tidak beritahu anda. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, aina qabrah, di mana kuburan wanita itu? Ditunjukkan oleh sahabat, Rasulullah sholat di atas kuburannya. Kemudian Rasulullah berkata, inna hadhil kubura mamlu'a dzulma ala ahliya. Kuburan ini gelap bagi penghuninya. Di dalam kuburan ini gelap bagi ahlinya. Wa innallaha yunawwiruha bisolatiha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nur, memberikan cahaya karena saya mensolati jenazahnya. Subhanallah. Ya, ini keutamaan salat bagi orang yang sudah dimakamkan, ternyata kita belum mensalatkannya. Jadi ini yang lebih tepat. Jadi tidak ada salat gaib kalau jenazah sudah dikuburkan. Jadi kalau jenazah sudah dikuburkan, yang lebih selamat kita datang ke kuburannya. Tidak ada salat gaib. Lain masalah kalau tadi meninggal di negeri non muslim, ya. Meninggalnya di non muslim, antum silakan. Ya otomatis di negeri non muslim enggak ada yang nyolati. Ya mungkin negeri Korea atau negeri mana ya. Ya, ternyata Taiwan yang karena nggak jelas agamanya, ya, nah maka silakan kalau sudah dikuburkan di sana antum adakan salat gaib. Demikian hadirin rahimakumullah pembahasan yang berkaitan dengan ahkamul janaiz. Insyaallah pada bulan depan saya lanjutkan tentang alamatu husnil khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Siapa saja yang memperoleh tanda husnul khatimah, kemudian apakah kita bisa untuk memperolehnya? Insyaallah pada bulan depan saya akan menyampaikan tentang tanda akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Sebelum saya akhiri, dipersilakan barangkali ada yang mau ditanyakan seputar